Halo, kembali di Kamar Bisnis. Kali ini saya akan bahas 4 sifat owner yang bisa bikin perusahaan berantakan. Nah, bisa gawat ini kan biasanya para owner ini memang lupa akan guideline atau basic bisnis practice-nya tersebut. Oke, kali ini tetap di Kamar Bisnis. Thank you buat teman-teman yang sudah support channel saya. Jadi thank you juga buat teman-teman yang sudah mau melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan besar bagi sebuah perusahaan. Oke, thank you. Hari ini adalah kita membahas 4 sifat bisnis owner yang bikin bangkrut. Nah, bisnis Anda akan bangkrut jika masih seperti ini. Nah, bisa kawat kan? Oke. Ini yang pertama, nggak usah lama-lama ya. Jadi banyak perusahaan itu memang mengalami pilot atau gagal dalam menjalankan sebuah visi dan misi perusahaan tersebut. Nah, tidak luput dari perjalanan sebuah perusahaan atau journey sebuah bisnis itu berperan sekali sebagai image dari sebuah perusahaan tersebut, yaitu sifat owner itu sendiri. Kadang kita berpikir yang bikin bangkrut itu karena perusahaan tidak mau jalan. Nah, itu aspeknya banyak sekali. Nah, ini yang kita mau bahas ini adalah 4 sifat ownernya, ya, pemiliknya sendiri. Gimana sih image seorang pemiliknya tersebut di kompetitor lain. Nah, ini gak usah lama-lama, kita ada satu sifat pertama seorang owner, yaitu kepedean. Biasanya kalau bisnis sedang booming, biasanya owner suka berlebihan. Nah, sering bicara dengan tidak menggunakan riset. Nah, jadi kalau misalkan bisnisnya sudah orang tahu, oh bisnisnya di bidang seperti ini, kemudian retail atau makanan atau pengiriman. Nah, sebenarnya yang membuat bisnis itu berbeda adalah market, bukan omset yang didapat. Kalau omset bisnis kita anggap 100%. Kita seorang bisnis pasti tahu, jika kita membuka restoran, maka kita harus berbagi hasil dengan restoran-restoran lain. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita bisa menciptakan market sendiri, itu beda. Nah, perbedaan di situ. Makanya sifat kepedean ini yang berlebihan pasti akan menimbulkan image perusahaan yang buruk. Makanya rata-rata seorang business owner yang memiliki kepedean yang berlebih, bisa membuat perusahaannya sendiri bakal hancur. Oke, yang kedua adalah tidak mau belajar dari kegagalan. Banyak kita lihat, jadi cerminan kita lihat seperti dulu. Oke, kita ambil contoh yang familiar aja. Jadi sekarang banyak handphone Android, macam-macam lah, untuk mereknya bermacam varian lah. Ada iPhone mungkin yang versi bukan Android ya. Jadi tapi dulu kalau teman-teman tahu, di tahun 2000-an itu yang terkenal bukan Android, bukan iPhone, tapi satu brand yang namanya Nokia. Nah, Nokia ini ceritanya tidak mau mendengarkan riset dari sebuah atau seorang konsumen. Nah, dia tidak mau belajar dalam kegagalan tersebut. Nah, oh, kekurangannya Nokia ini, kekurangannya brand ini. Nah, itu sudah menjadi salah satu contoh aja. Nah, itu salah satu kegagalan yang mungkin bisa menjadi tolak ukur sebuah perusahaan tersebut. Nah, dampaknya adalah siapa? Itu tadi nanti ke perusahaan, bahkan di bisnis owner tersebut. Oke, akhirnya tidak bisa berjalan. Oke, yang ketiga adalah tidak menerima kritik. Owner yang tidak mau menerima kritik atau menerima kritik biasanya akan gagal dalam menjalankan sebuah perusahaan dan bisnisnya. Karena apa? Kritik itu penting bagi saya, karena sebuah kritik itu nilainya lebih dari 10% perjalanan perusahaan. Kenapa seperti itu? Jadi
baik buruknya sebuah bisnis atau perusahaan itu berdampak terhadap konsumen. Nah, jika perusahaan tidak mau mendengarkan konsumen, maka siap-siap seorang owner jika tidak mau menerima kritik saran dari seorang konsumen, maka bisnis Anda terancam untuk bangkrut. Yang keempat adalah tidak mau diajak kerjasama dan tidak mau diajak kolaborasi dengan perusahaan lain. Nah, banyak owner memang menganggap bahwasanya merasa perusahaan lain adalah musuh yang bisa menghancurkan bisnis kita sendiri. Memang sebuah bisnis itu atau kompetitor perusahaan lain itu bisa menjadi momok atau menjadi musuh dalam strategi bisnis. Nah, tapi seorang owner tidak boleh menjadikan itu tembok untuk perkembangan perusahaannya. Ini contoh. Saya pernah bekerja menjadi sales marketing di satu perusahaan. Saya memiliki riset. Jadi setiap kali dalam satu bulan saya 4 kali riset, dalam satu minggu 1 kali. Jadi 4 kali riset dalam satu bulan. Itu saya riset, saya berjalan perusahaan. Oh, ternyata perusahaan ini seperti ini. Oh, ternyata bisnis ini seperti ini. Oh, ternyata. Nah, itu saya sampaikan kepada owner. Nah, ketika owner tidak mau menanggapi atau merespon masukan-masukan saya tersebut, maka terjadilah perjalanan bisnis yang itu aja, yang monoton. Nah, padahal perusahaan lain, kompetitor lain itu mau mengajak kolaborasi atau kerjasama yang bersifat positif. Karena apa? Untuk menunjang sebuah penjualan atau menaikkan popularitas dan memperluas sebuah koneksi perusahaan. Nah, ini memang sering terjadi. Jadi yang nomor 4 ini poinnya sering terjadi dalam sebuah perusahaan. Oke, kira-kira paham ya? Mungkin teman-teman juga banyak yang bingung bagaimana sih nanti untuk menjalani sebuah bisnis. Nah, bisnis akan berjalan semestinya. Jadi apabila kita sudah menentukan market, programnya seperti apa, goalnya seperti apa, visinya seperti apa, jangan khawatir. Ilmu atau strategi seorang businessman itu tidak akan bisa ditirukan oleh orang lain. Itu tidak akan bisa ditirukan oleh orang lain. Kenapa? Karena apa? Seorang bisnis tidak memikirkan untuk hari itu saja, tapi untuk ke depan dan selanjutnya. Makanya jika 4 ini terjadi dalam seorang owner itu sendiri, maka siap-siap bisnis Anda akan bangkrut dan berantakan. Oke, tahu ya. Thank you. Ya, disclaimer aja buat teman-teman, banyak aspek-aspek yang mungkin bisa membuat bisnis Anda menjadi bangkrut atau tidak berjalan. Makanya saya ambil 4 garis besar ini yang bisa saya sampaikan. Oke. Thank you sudah support channel saya. Jadi tetap di Kamar Bisnis mencoba siaran.